Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Tugimin, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Bumi Putra, Kampus Semper. Saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi moneter dengan dosen pengampu Bapak Erwin Budi Amarta SPD SEMM, yaitu dengan judul Kebijakan Moneter. Kebijakan moneter merupakan salah satu kebijakan ekonomi makro yang sangat berperan untuk mengatur dan menjaga stabilitas jumlah uang beredar di masyarakat. Apabila jumlah uang beredar di dalam suatu perekonomian kurang dari yang dibutuhkan, maka negara tersebut cenderung mengalami kelesuan ekonomi. Sedangkan jika jumlah uang beredar dalam suatu perekonomian melebihi yang dibutuhkan, maka negara tersebut cenderung mengalami inflasi yang tinggi. Untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia antara lain memiliki tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. 1. Pengertian kebijakan moneter. Secara umum dapat didefinisikan bahwa kebijakan moneter adalah suatu tindakan pemerintah untuk mengendalikan jalannya kehidupan ekonomi nasional ke arah yang diinginkan melalui pengendalian jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter merupakan suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau bank sentral untuk menambah dan mengurangi jumlah uang beredar. Dengan kebijakan moneter, pemerintah dapat melakukan pengendalian terhadap jumlah uang beredar, kredit, dan sistem perbankan. Dalam implementasinya, kebijakan moneter bisa bersifat ekspansif, yaitu kebijakan moneter yang dilakukan melalui peningkatan jumlah uang beredar atau MS, dan atau penurunan tingkat bunga atau dengan simbol E, dengan tujuan untuk meningkatkan permintaan agregat di dalam perekonomian, atau kebijakan moneter yang kontraktif, yaitu kebijakan moneter yang dilakukan melalui pengurangan jumlah uang beredar atau MS dan atau peningkatan tingkat bunga dengan tujuan untuk mengurangi permintaan agregat di dalam perekonomian. Tujuan akhir dilaksanakannya kebijakan moneter adalah tercapainya kestabilan ekonomi yang ditandai dengan peningkatan kesempatan kerja, peningkatan kualitas tenaga kerja, dan terciptanya iklim usaha yang sehat sehingga investasi baru akan bermunculan. Tujuan kebijakan moneter antara lain adalah A. Menjaga stabilitas ekonomi, B. Menjaga
kestabilan harga. C. Meningkatkan kesempatan kerja. D. Memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran luar negeri. Yang A. Menjaga stabilitas ekonomi melalui pengendalian jumlah uang beredar oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Akan tercipta suatu keadaan perekonomian yang stabil. Perekonomian yang stabil adalah suatu kondisi perekonomian yang menjamin pertumbuhan ekonomi secara mantap dan berkelanjutan. Dengan kata lain, arus perputaran barang dan arus perputaran uang berjalan secara seimbang dan terkendali. Yang B yaitu menjaga kestabilan harga. Jumlah uang yang beredar di masyarakat suatu mempengaruhi tingkat harga-harga yang berlaku. Dengan adanya pengaturan jumlah uang yang beredar melalui kebijakan moneter oleh Bank Sentral, tingkat harga dari waktu ke waktu akan terkendali apabila tingkat harga stabil. Masyarakat akan percaya bahwa membeli barang pada masa sekarang akan sama dengan tingkat harga membeli barang pada masa yang akan datang. Yang C. Meningkatkan kesempatan kerja. Dengan adanya pengaturan jumlah uang yang beredar secara terkendali, diharapkan perekonomian lebih stabil. Jika perekonomian stabil, para investor tidak akan ragu-ragu meningkatkan jumlah produksi, mengembangkan investasi baru, dan membuka lapangan kerja baru sehingga terjadi peningkatan kesempatan kerja. Yang D yaitu memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran luar negeri. Melalui kebijakan moneter, pemerintah juga dapat memperbaiki neraca perdagangan luar negeri menjadi surplus apabila pemerintah melakukan devaluasi. Maka harga-harga barang buatan dalam negeri jika dibeli dengan mata uang asing akan menjadi lebih murah sehingga barang Indonesia dapat bersaing di pasar luar negeri dan akan meningkatkan nilai ekspor Indonesia. Dengan meningkatkannya nilai ekspor diharapkan dapat memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran luar negeri menjadi surplus. Yang kedua yaitu jenis-jenis kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah di bidang keuangan untuk menjaga kestabilan nilai mata uang dalam upaya mencapai tujuan-tujuan ekonomi. Kebijakan moneter dilakukan oleh Bank Sentral atau BI yang dikepalai oleh seorang gubernur Bank Indonesia. Dalam membentukkan kebijakan moneter, Gubernur Bank Indonesia akan meminta pertimbangan dan masukan dari Dewan Moneter yang beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Perdagangan, serta Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri. Kebijakan moneter yang dilakukan Bank Sentral memiliki beberapa instrumen yaitu operasi pasar terbuka, cadangan wajib minimum, politik
diskonto, pengendalian langsung, dan lain-lain. Operasi pasar terbuka atau OPT, Bank Indonesia memiliki wewenang menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan laju inflasi yang ditetapkan dan melakukan pengendalian moneter. Salah satu cara mengendalikan moneter yang dilakukan Bank Indonesia adalah melalui kegiatan operasi pasar terbuka atau OPT. OPT adalah kegiatan transaksi di pasar uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan bank dan pihak lainnya dalam rangka mengendalikan moneter baik secara berskala ataupun sewaktu-waktu jika diperlukan. Tujuan OPT adalah mencapai target operasional kebijakan moneter dalam rangka mendukung pencapaian sasaran akhir kebijakan moneter Bank Indonesia. Target operasional kebijakan moneter dapat berupa mengendalikan jumlah uang beredar atau target kuantitas, suku bunga atau target harga. Dalam hal kebijakan moneter difokuskan pada pengendalian jumlah uang beredar, maka uang primer atau komponennya atau MO dijadikan sebagai target operasional, dan jumlah uang beredar baik dalam arti sempit yaitu M1 maupun dalam arti luas yaitu M2 sebagai target antara. Dalam hal pengendalian moneter difokuskan pada pengendalian suku bunga. Bank Indonesia menggunakan suku bunga pasar jangka pendek sebagai target operasional. Dari perubahan suku bunga jangka pendek diharapkan terjadi transmisi ke perubahan suku bunga untuk jangka waktu yang lebih lama atau menengah dan panjang. Sampai saat ini Bank Indonesia masih menggunakan uang primer sebagai target operasional atau OPT, namun dengan tetap memperhatikan perkembangan suku bunga yang terjadi di pasar. Dengan pengendalian uang primer, jumlah uang beredar dapat dikendalikan dan pada akhirnya diharapkan sasaran akhir berupa laju inflasi dapat tercapai. Pencapaian target operasional tersebut dilakukan dengan cara mempengaruhi likuidasi perbankan melalui kontraksi moneter apabila perkembangan MO melebihi target yang ditetapkan, atau sebaliknya melalui ekspansi moneter apabila perkembangan MO berada di bawah target. Jenis kegiatan OPT yang A yaitu penerbitan sertifikat Bank Indonesia atau SBI, jual beli surat berharga dalam rupiah. C yaitu penyediaan fasilitas simpanan Bank Indonesia dalam rupiah atau FASBI. Yang D yaitu jual beli valuta asing. Dari keempat jenis kegiatan tersebut, baru penerbitan SBI dan FASBI yang digunakan BI sebagai instrumen OPT.
Sementara untuk jenis kegiatan jual beli surat berharga dalam rupiah, Bank Indonesia saat ini sedang mempersiapkan menggunakan surat utang negara atau SUN sebagai piranti OPT. Operasi pasar terbuka adalah salah satu kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menjual atau membeli surat. Surat-surat berharga. Tujuan Bank Sentral menjual surat berharga sertifikat Bank Indonesia atau SBI adalah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Dengan penjualan SBI diharapkan uang dari masyarakat akan tertarik masuk ke dalam bank dan dana yang beredar di masyarakat lebih banyak berupa surat berharga atau SBI. Penjualan SBI biasanya dilakukan oleh Bank Sentral apabila perekonomian mengalami gejala-gejala inflasi. Sedangkan tujuan Bank Sentral melakukan pembelian surat berharga dari masyarakat adalah untuk menambah jumlah uang yang beredar. Dengan melakukan pembelian surat berharga dari masyarakat, berarti menambah volume jumlah uang yang beredar, dan sebagai gantinya, Bank Sentral memiliki surat-surat berharga. Kebijakan pembelian surat berharga oleh Bank Sentral ini biasanya dilakukan apabila perekonomian cenderung mengalami kelesuan atau resesi atau berada pada kondisi deflasi yang mengganggu stabilitas ekonomi. Yang B yaitu politik diskonto. Politik diskonto disediakan bagi bank-bank dalam rangka memperlancar pengaturan likuidasi sehari-hari. Politik diskonto dilakukan dengan cara menjual surat berharga atau pinjaman surat berharga. Penetapan tingkat diskonto dilakukan dengan pertimbangan kebutuhan pengendalian moneter. Dalam hal diperlukan pengetaan likuidasi, maka tingkat diskonto dapat dinaikkan dan sebaliknya dalam hal diperlukan pelonggaran likuidasi, maka tingkat diskonto diturunkan. Kelebihan dan kekurangan sistem standar moneter. Kelebihan standar emas. 1. Sangat mudah dalam melakukan konvensi antara mata uang negara satu dengan mata uang negara yang lain. 2. Relatif stabil. Nilai tukar antara mata uang satu dengan negara lain atau antara setiap mata uang dengan barang-barang, yaitu tingkat harga-harga. Kekurangan standar emas. Jumlah emas yang bersedia semakin tidak cukup untuk menunjang transaksi perdagangan nasional maupun internasional yang semakin meningkat. 2. Krisis likuidasi. Karena tidak cukupnya alat pembayaran untuk menyangga volume transaksi yang semakin besar. Kelebihan standar kertas. 1. Kertas relatif mudah diperoleh dan murah sebagai bahan untuk membuat uang kertas. 2. Uang kertas sebagai uang kepercayaan atau alat pembayaran yang sah dan dijamin dengan undang-undang.
Kekurangan standar kertas tidak mempunyai nilai intrinsik atau nilai intrinsiknya hampir nol. 2. Rentan terhadap pemalsuan uang, terutama uang kertas yang dinilai besar. Sekian video ini yang kami buat, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing kami, yaitu Bapak Erwin Budi Amarta SPD SEMM. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.